Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adin Permana Kusuma dengan NIM 17056255201. Kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Bisnis yang berjudul Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT pada PT Bumi Persada Utama. Yang pertama, yang saya hormati, Bapak Suherdi SPD SHMM selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Baik, kita masuk pada bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Oke, secara singkat, perjanjian kerja waktu tertentu itu adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang diatur dalam suatu undang-undang ketenagakerjaan. Digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau proyek tertentu. Dalam praktiknya, itu masih banyak sekali PKWT yang disusun tidak memenuhi syarat formil maupun syarat material. Sehingga itu bisa berpotensi menimbulkan suatu sengketa. Karena itu, saya menyusun naskah PKWT ini antara PT Bumi Persada Utama selaku perusahaan dan juga pihak kedua yaitu sebagai seorang pekerja untuk pengembangan pasar produk baru. Yang tujuannya yaitu untuk memastikan naskah ini itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, di sini adalah tujuan dari penulisan. Yang pertama, menyusun naskah PKWT yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Yang terakhir yaitu menganalisis kesesuaian klausul perjanjian dengan kaidah hukum bisnis dan ketenaga kerjaan. Kita masuk pada bab kedua, yaitu dasar hukum. Terdapat kitab undang-undang dan juga peraturan-peraturan dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dalam hal PKWT ini. Yang pertama itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian dan juga pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak serta asas Pacta Sunt Servanda. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 56 sampai dengan pasal 59 yang mengatur mengenai jenis, syarat dan juga jarak dan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu. Yang ketiga itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait PKWT, pengupahan dan juga pemutusan hubungan kerja. Yang keempat itu peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kelima itu adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang pada dasarnya itu mekanisme penyelesaian sengketa apabila timbul perselisihan setara antara perusahaan dan juga pekerja. Baik, kita masuk kepada bab 3, yaitu naskah perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Yang di bagian atas, itu terlampir hari, tanggal, bulan, tahun, dan juga tempat serta yang mengajukan dan bertanda tangan oleh pihak perusahaan. Yang kedua, masuk pada di bawahnya, yaitu adalah nama, jabatan, dan juga alamat selaku pihak pertama ataupun dari pihak perusahaan. Yang kedua, yaitu terdiri dari nama, tempat tinggal, alamat, dan juga nomor KTP yang ditujukan kepada pihak kedua ataupun kepada pihak pekerja. Penjelasan, pihak pertama dan pihak kedua itu secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para pihak. Dan secara sendiri-sendiri itu disebut sebagai pihak. Kemudian di sini ada dari pasal yang pertama. Pasal pertama itu membahas dari maksud dan tujuan. Jadi, di pasal pertama ini itu menjelaskan dari maksud dan tujuan pembuatan yang namanya naskah perjanjian ini. Yang dimana ini ditujukan untuk apa namanya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tertentu yang bersifat itu hanya sementara saja. Yang kedua, yaitu sebagai objek perjanjian.
Jadi, objek perjanjian ini adalah pelaksanaan pekerja oleh pihak kedua sebagai staf konsultan junior pada divisi bisnis development dari pihak pertama. Yang ketiga, hak dan kewajiban para pihak. Jadi sudah pasti di pasal 3 ini itu dijelaskan, yaitu antara pihak pertama dan pihak kedua itu memiliki kesetaraan antara hak dan juga kewajibannya masing-masing. Yang keempat itu nilai transaksi dan tata cara pembayaran. Di sini dijelaskan mengenai besaran salary ataupun dari gaji yang pihak kedua dapatkan dan yang dari pihak pertama itu memberikan ataupun menyalurkan pihak upahnya kepada pihak yang kedua. Yang dijelaskan juga bagaimana mekanisme dari pembayaran ini, baik uh, melakukan dari transfer antar bank ataupun menggunakan yang namanya cash. Yang kelima itu jangka waktu perjanjian. Pasti di surat perjanjian ataupun surat naskah dari PKWT ini itu sudah harus include ataupun sudah harus tertera dengan jangka waktu perjanjian supaya itu tidak melewati batas ataupun melewati dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Yang keenam itu keadaan memaksa atau force majeure. Yaitu yang dimaksud dengan keadaan memaksa itu adalah suatu keadaan yang terjadi di luar dari kemampuan dari kehendak para pihak, dari masing-masing pihak. Yang kelima, apabila terjadi prestasi dan juga sanksi. Sudah pasti dari pihak yang pertama dan juga pihak kedua apabila telah melanggar itu sudah pasti akan dikenakan suatu sanksi berdasarkan dari perjanjian-perjanjian tersebut. Kemudian, yang kedelapan, itu adalah penyelesaian sengketa. Di sini sudah dijelaskan mengenai pasal 8 apabila suatu uh, terjadi perselisihan ataupun terjadi tindak keributan, sudah pasti langkah yang akan pertama kali dilakukan yaitu melakukan dari musyawarah untuk mencapai mufakat. Pastinya, jika pada akhirnya ataupun dalam waktu 30 hari di kalender itu tidak bisa mencapai persetujuan pada masing-masing pihak, hal tersebut itu akan dibawa kepada meja hijau ataupun biasa disebut sebagai pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta. Yang terakhir itu mengenai ketentuan penuntut. Perjanjiannya itu sudah pasti dibuat dalam rangkap 2, bermaterai, cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jadi semua itu sudah bertanda tangan sah ataupun sudah bertanda tangan secara pasti. Di sini sudah ada juga mengenai dari pihak pertama yang akan bertanda tangan dan juga pihak kedua yang akan bertanda tangan. Yang kedua, kita akan masuk ke bab 4, yaitu analisis klausul dan kesesuaian dengan hukum bisnis. Oke, yang pertama, pihak pertama, PT Bumi Persada Utama itu sudah pasti perjanjian itu telah memenuhi keempat dari syarat-syarat dari yang telah dijelaskan pada di atas. Yang kedua, yaitu kesesuaian dengan ketentuan PKWT dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PP nomor 35 tahun 2021. Pastinya, itu kesesuaian ketentuan dari PKWT ini itu harus disesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga PP nomor 38 tahun 2021. Yang ketiga, kesesuaian klausul prestasi dan sanksi. Jadi, untuk mengenai ganti rugi apabila salah satu pihak itu mengakhiri hubungan, itu sudah dijelaskan pada pasal sebelumnya, itu akan mengganti atau membayar rugi kepada pihak lainnya sebesar upah sampai batas waktu perjanjian berakhir. Yang kelima itu kesesuaian klausul penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian yaitu musyawarah terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum ataupun jalur pengadilan hubungan industrial. Yang kemudian, potensi atau sengketa yang mungkin timbul. Di sini sudah dijelaskan juga dan sudah diprediksi jika nanti terjadi suatu potensi sengketa ataupun suatu perselisihan itu sudah pasti uh, banyak yang mengklaim bahwa pekerjaan yang perjanjian sebenarnya itu bisa bersifat seperti ini ataupun seharusnya menggunakan PKWT ataupun bukan PKWT. Baik, di sini sudah ada dari kesimpulan. Secara singkat, naskah ini itu disusun telah memuat unsur-unsur yang dipersyaratkan secara lengkap.
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Baik dari kewajiban ataupun dari hak antara pengusaha dan pekerja itu sebagai tujuan utama hukum, bisnis, dan ketenagakerjaan. Sehingga penyusunan perjanjian kerja yang baik dan sesuai kaidah hukum ini menjadi sangat penting guna mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak. Baik, di sini ada daftar pustaka yang telah saya gunakan. Oke, baik. Demikian presentasi mengenai naskah dari PKWT tadi yang telah saya susun. Sekian, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.